Selamat pagi, Bapak Jarot yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Diki Sanjaya dari Departemen Teknologi Informasi Universitas Perdita. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Mapping ISO or IEC 27017 Compliance to Cloud Architecture, a Comparative Study of AWS, Azure, and GCP in Multi-Cloud Strategies. Agenda presentasi ini akan saya bagi ke dalam 6 bagian, meliputi latar belakang, tinjauan literatur, metodologi, hasil dan pembahasan, framework keputusan arsitektur, serta kesimpulan dan rekomendasi. Latar belakang. Adopsi cloud computing saat ini telah bergeser dari single cloud menuju strategi multi-cloud. Data Flyerexa tahun 2026 menunjukkan 73% organisasi enterprise menggunakan hybrid atau multi-cloud, sementara AWS, Azure, dan GCP bersama menguasai 63% market share global. Namun, di balik pertumbuhan ini muncul tantangan serius, yaitu fragmentasi kebijakan keamanan, resiko miskonfigurasi, serta sulitnya menerapkan standar yang seragam di berbagai platform sekaligus. Motivasi dan problem statement. ISO atau IEC 27017 hadir sebagai standar internasional yang memberikan panduan kontrol keamanan spesifik untuk layanan cloud. Namun tantangannya, setiap provider memiliki filosofi desain yang berbeda. Tidak adanya referensi teknis yang netral membuat organisasi multi-cloud kesulitan menyelaraskan arsitekturnya. Pertanyaan penelitian ini adalah, bagaimana arsitektur native ketiga provider ini memenuhi ISO atau IEC 27017 dan di mana letak perbedaan teknisnya. Gap penelitian dan novelty. Penelitian sebelumnya terbagi dalam dua klaster. Pertama, studi governance seperti penelitian Bayezid et al. Dan Diningrat et al. Yang mengidentifikasi celah pada level manajerial. Kedua, studi infrastruktur seperti penelitian Rames et al. Yang lebih berfokus pada performa, bukan keamanan. Novelty penelitian ini adalah menjembatani kedua gap ini, yaitu menggunakan ISO atau IEC 27017 secara langsung sebagai parameter untuk mengevaluasi arsitektur teknis native ketiga provider secara komparatif. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode comparative architectural analysis. Data dikumpulkan dari 3 dokumen primer resmi, yaitu AWS Security Reference Architecture, Microsoft Cloud Security Benchmark, dan Google Cloud Security Foundations. Temuan kemudian disintesis menggunakan instrumen 4 area kontrol dari ISO atau IEC 27017 ke dalam sebuah comparison matrix. 4 area kontrol ISO atau IEC 27017. Instrumen evaluasi ini mencakup 4 area kontrol. Pertama, compute, yaitu mengevaluasi isolasi hypervisor dan confidential computing. Kedua, identity, yaitu mengevaluasi granularitas akses dan manajemen identitas terpusat. Ketiga, cryptography, yaitu mengevaluasi kontrol kunci enkripsi dan arsitektur HSM. Keempat, monitoring, yaitu mengevaluasi immutability lock dan kemampuan SIEM lintas platform. Matriks evaluasi arsitektur keamanan cloud. Inilah hasil utama penelitian ini. Matriks ini memetakan 8 parameter teknis untuk ketiga provider. Temuan besarnya, ketiga platform secara fungsional memenuhi standar yang sama. Namun, cara mereka mencapainya sangat berbeda. Perbedaan filosofi teknis inilah yang menjadi inti pembahasan penelitian ini. Hasil area compute. Pada area compute, AWS menggunakan mikrosistem yang memindahkan fungsi virtualisasi ke chip hardware tersendiri dan mengeliminasi akses admin host sepenuhnya. Azure menggunakan Hyper-V dengan virtual-based security yang mature dan enterprise-grade. GCP menggunakan KVM open source yang divalidasi Titan Chip. Untuk confidential computing, Azure dan GCP memungkinkan migrasi VM langsung tanpa modifikasi kode. Sementara AWS Nitro Enclaves memerlukan re-arsitektur aplikasi namun memberikan isolasi yang jauh lebih ketat.
Hasil untuk area identity dan kriptografi. Pada area identity, semua platform mendukung ABAC. GCP unggul untuk skenario multi-cloud melalui workload identity federation yang tidak memerlukan penyimpanan kredensial fisik. Pada area kriptografi, ketiga provider mendukung BIOPA. Perbedaan paling tajam ada di HSM. AWS dan Azure menawarkan single tenant HSM yang didedikasikan secara fisik per pelanggan dengan spesifikasi FIPS 142 level 3. Sedangkan GCP menggunakan arsitektur multi-tenant cluster yang secara teoritis membuka potensi risiko side channel lebih tinggi. Hasil untuk area monitoring. Untuk log immutability, ketiga provider setara. Masing-masing menggunakan mekanisme WON di level object storage yang memastikan log tidak dapat dimodifikasi oleh siapapun. Perbedaan signifikan ada di SIA. Microsoft Sentinel adalah yang paling inklusif untuk multi-cloud, dengan native connector untuk AWS dan GCP. Security Hub dan Security Command Center pada dasarnya adalah posture management tool yang dirancang untuk ekosistem native masing-masing, dengan kemampuan lintas platform yang lebih terbatas. Architectural Decision Framework. Dari temuan ini dikembangkanlah Architectural Decision Framework. Untuk workload high security dengan regulasi ketat, AWS direkomendasikan karena isolasi hardware dan single tenant HSM-nya. Untuk organisasi dalam ekosistem Microsoft atau yang membutuhkan CM multi-cloud terbaik, Azure adalah pilihan utama. Untuk skenario integrasi lintas cloud dengan credential management minimal, GCP paling adaptif melalui workload identity federation dan beyond code. Tidak ada satu provider yang superior di semua aspek. Pemilihan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari organisasi. Perbandingan filosofi dan trade-offs. Radar chart ini mempertegas kesimpulan tadi. AWS memimpin di compute isolation dan kekuatan HSM, namun lebih rendah di ease of adoption dan monitoring multi-cloud. Azure unggul di identity, monitoring lintas platform, dan kemudahan adopsi. GCP paling seimbang, namun posisi ASM multi-tenannya menjadi kelemahan untuk compliance yang sangat ketat. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Pilihan arsitektur bergantung pada dimensi mana yang paling kritikal bagi organisasi. Kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan 5 kesimpulan. 1. Tidak ada pendekatan seragam dalam memenuhi ISO atau ISC 27017 di multi-cloud. 2. AWS unggul untuk perlindungan data high risk. 3. Azure unggul untuk integrasi enterprise dan monitoring lintas platform. 4. GCP unggul untuk integrasi lintas cloud berbasis Zero Trust. Dan yang kelima, dan yang paling kritis, strategi multi-cloud yang hanya menggabungkan layanan tanpa menyelaraskan perbedaan logika desain dasarnya beresiko menciptakan celah kerentanan arsitektur yang berbahaya. Rekomendasi dan penutup. Untuk para praktisi, saya merekomendasikan agar pemilihan provider dikalibrasi berdasarkan risk posture dan target governance organisasi, bukan hanya semata-mata dari popularitasnya saja. Untuk penelitian selanjutnya, saya merekomendasikan empirical performance testing dan penetration testing simulation terhadap area control yang sudah dikatakan. Pesan penutup, keamanan implementasi ISO atau IEC 27017 di multi-cloud tidak dapat disamaratakan. Pemilihan arsitektur harus dikalibrasi secara spesifik terhadap kebutuhan dan konteks organisasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Pak Jarod. Saya ucapkan terima kasih.